Halo teman-teman, kali ini balik lagi di channel Arc Ventures, ya channelnya untuk teman-teman yang mau belajar pentesting ataupun Linux di sini, dan ini topiknya terkait Linux dan pentesting. Gitu. Kali ini kita akan lanjut minggu kemarin kita bahas red team dan blue team. 2 minggu ya, minggu yang lalu kita bahas itu tiap hari minggu itu adalah konten khusus untuk materi terkait materi-materi yang berkaitan dengan cyber security. Nah, kali ini kita akan bahas sebenarnya jenjang karir apa aja yang ada di si blue team ataupun red team gitu ya. Lebih tepatnya begitu. Nah, kali ini seperti biasa kita masuk ke layar komputer gua biar gua jelasin gimana dan apa sih kalau lu belajar cyber security lu akan ada project apa aja. Kita buka dulu si OBS-nya. OBS-nya kita buka OBS Studio. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah starting record. Nah, kita sekarang udah ada di layar komputer gua. Jadi kita lanjut kita masuk ke tampilan presentasinya ya. Cuma dikit, cuma 4 slide dan gua akan jelasin beberapa hal. Kita masuk tampilkan penuh. Oke. Di sini gua mau bilang bahwa cyber security itu ada role atau hero yang lu pilih kayak main MOBA. Jadi tentunya lu bisa pilih mana dan lu fokuskan di salah satu role lu. Kalau gue kebetulan role-nya adalah red team atau ya yang disebut ada pen testing, bug hunter dan sebagainya. Nah, cyber security itu ada juga yang waktu kemarin minggu lalu kita bahas adalah blue team yang skemanya adalah ngelindungin sistem. Nah, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah mengapa cyber security. Menurut gue ini hal yang menguntungkan di tahun sekarang dan sampai ke depannya. Cyber security itu gak banyak orang ngambil job desk ini gitu. Banyaknya kan ngambilnya di programming gitu, dan juga nggak banyak juga di Indonesia yang belajar cyber security. Sampai kemarin data terakhir dari kata data gitu kalau nggak salah, penurunan yang belajar cyber security itu 4% gitu. Dan juga ini ya bisa jadi buat lu untuk jadi peluang gitu kalau lu belajar cyber security. Nah, kan cyber security juga diidentikin sama hacking yang harus pakai hoodie hitam jadi hacker. Sebenarnya kan enggak, yang paling penting itu adalah punya rasa penasaran tinggi. Nah, ini gue jelasin kenapa gue bilang rasa penasaran tinggi, karena lu harus ngulik, bener-bener ngulik. Itu yang harus gue ingetin di tiap video gue gitu, bahwa cyber security itu ya tentang lu mau seberapa jauh lu mau ngulik dan seberapa sering lu bersabar untuk belajar dari basic sampai penguasaan tuh. Nah, terus juga kan dunia lagi kebakaran, sedangkan cyber naik setiap tahun, sedangkan ahli-ahli misalkan blue team hari ini nggak sebanyak itu gitu. Sedangkan posisi kalau dari segi bicara soal keuangan, cyber security itu lumayan banget. Terus juga kan kerjanya bisa remote, bisa lu yang mau di rumah ya di rumah. Gua aja kok ngerjain proyek-proyek cyber security itu ya posisinya ya di rumah. Contoh paling gampang adalah gue dapat order dari salah satu media yang ada di Jawa Barat untuk ngetes keamanan dari suatu websitenya. Ya itu lumayan banget, dan gue ngerjain hanya dari rumah gitu. Dan itu lumayan gitu. Lanjut ke lanjutannya. Nah, peta jalannya ada apa aja? The pet overview-nya apa? Pertama ada jalur red team atau ya offensive, serangan. Jadi kalau di filosofi serangannya itu ya, kalau misalnya di red team itu ada filosofi ya belajar cara membobol untuk mengamankan. Dalam artinya lu tuh menjebol sistem untuk buat laporan dikasih ke perusahaan, dan perusahaan tahu apa yang jadi celah dari si sistem yang dia bangun. Nah, itu fungsi red team. Nah, yang lu bisa dapat dari si red team ini ada ya junior pen testing gitu ya, offensive security engineer yang tugasnya yang meliputi belajarnya nyari celah dari website atau jaringan. Nah, kalau misalnya offensive security itu kan membuat alat untuk ngetes keamanan secara otomatis. Nah, gampang sebenarnya ketika memang lu mau belajar basic pemrograman. Bagi gua tuh cuma pakai 3 sampai hari ini. Bahas
Python sama C++ gitu. Python itu untuk buat banyak skema tools sebenarnya. Bash itu kan bahasa yang dipakai terminal gitu ya. Mau nggak mau ya lu harus bisa akomodir itu gitu, kepentingan itu, karena kedepannya lo akan bergelut dengan si Bash dan Python dan si bahasa sistemnya gitu. Yang lo bisa pelajari di Red Team ada, pertama lo harus bisa basic Linux menurut gua banyak hal. Bahkan kalau lo ikut pelatihan pasti yang diajarkan Linux. Apa Linuxnya? Ya lu perdalam satu sistem operasi menurut gua, dan itu semua bisa kok. Kalau misalnya lu mau pakai yang serinya Ubuntu, ataupun Ubuntu kan Debian ya basicnya, ada kali Linux. Kalau lu mau pakai base-nya Arch, berarti lu bisa pakai Black Arch. Kalau lu mau pakai yang Fedora, ada namanya Fedora Security Lab OS-nya. Kalau lu mau langsung yang plug and play, nyoba-nyoba, ada 3. Gue rekomendasiin kali Linux, Black Arch, dan kalau yang basicnya Fedora tadi, Fedora Security. Dan menurut gue semuanya aman dan bisa lu pakai. Nah, yang kedua ada jalur Blue Team yang bicaranya adalah defensif. Garda terdepan yang menjaga data tetap aman. Nah, peran utama si Blue Team itu ngomongin SOC Analysis, Security Operation Center, atau kayak satpamnya suatu sistem lah gitu. Gue pernah simulasiin SOC itu di materi minggu kemarin terkait masalah Blue Team, dan gue tunjukin kayak gimana si SIM atau alat analisis si sistemnya dijalanin di PC. Jadi lu tinggal mundur aja ke video gue tentang Blue Team dan gue tunjukin toolsnya di sana. Nah, terus ada digital forensik. Nah, si digital forensik ini kayak detektif yang nyari jejak hacker setelah serangan terjadi. Nah, digital forensik itu biasanya kalau lu ada foto, ataupun misalkan ini yang sering terjadi nih. Misalkan dia tuh sering banget diundang di persidangan sebagai saksi ahli. Misalkan ada penggelapan uang ataupun tadi dan sebagainya lah yang berkaitan dengan data PDF dan sebagainya. Dia akan analisis posisinya ini dibuat kapan, tanggal berapa dan sebagainya. Dicek metadatanya gitu. Selain itu juga dia bisa baca log biasanya. Nah, itu penting tuh. Terus juga ada security engineer. Ya, biasa security engineer itu bicara soal membangun benteng. Ada firewall, sistem deteksi yang kuat. Nah, itu tugas si security engineer. Nah, security engineer itu yang ngebangun itu gitu. Biar si website, aplikasi gak kejebolan pada saat pelaksanaannya. Nah, skill yang dibutuhin ya pasti tadi log analysis, network monitoring, warsak sama Splunk. Gue pernah nunjukin tuh pakai Splunk waktu di video yang sebelumnya. Nah, mungkin nanti kita di akhir video coba simulasi untuk yang red team pakai Nmap, bagaimana cara analisis, sama baca log. Kita pakai baca log analisis yang umum aja dibaca di sistem. Nah, terus juga ada yang lain. Nah, ini yang kedepannya bakal banyak dibutuhin. Dari banyak gua lihat data-data dan kebutuhan ruang kerja di teknologi adalah sekarang itu 3. DevSecOps gitu ya. Itu tuh orang yang mastiin si aplikasi yang bakal nanti dipublish ataupun di launching dikawal sama dia untuk memang benar-benar aman oleh pengguna dan gak akan ada kebocoran. Itu kebocoran data dan sebagainya. Itu tugas DevOps gitu. Nah, terus juga ada cloud security. Cloud security ini adalah pastiin lu kan sering pakai, ini hal umum yang paling gampang. Lu sering pakai Google Drive, lu sering pakai Terabox dan sebagainya. Itu kan sering banget. Nah, itu ada juga yang nanti geraknya adalah yang sekarang ramai adalah ngomongin cyber security di bidang cloud security. Nah, cloud security itu khususnya apa? Jagain data-data tadi biar nggak bocor, nggak gampang diambil orang lain dari Google Drive, dari apa gitu. Itu fungsinya di sana. Terus ada security auditor atau GRC. GRC juga sekarang lagi banyak. Salah satunya Indonesia, jadi salah satu kebutuhan GRC-nya lumayan banyak tuh. Yaitu kalau GRC ini biasanya dia harus paham hukum, yaitu, dan juga punya basic pemahaman terkait sistem operasi suatu website ataupun bahasa pemrograman pada umumnya gitu ya. Karena
si GRC ini akan cek dokumen dan aturan agar perusahaan patuh hukum. Jadi dia tuh ngomongin standar privasi, ngomongin standarifikasi yang boleh berjalan di Indonesia seperti apa gitu. Nah, dia yang memberitahu itu. Nah, ini hal yang lo bisa kejar ketika memang lo mau fokus di cyber security. Nah, lo mau kejar apa? Pertanyaannya setelah ini. Lo harus tentuin lo mau jadi apa. Role gua pilih red team untuk nyerang, untuk membobol, untuk tahu celah sistem gitu ya. Nah, lu mau jadi blue team ya, lu belajar terkait blue team gitu. Nah, itu pilihan lu dan gua yakin lu punya pilihan tersendiri, dan gua saranin buat lu untuk cari yang menurut lu paling mudah buat lu gitu. Karena kan kenyamanannya beda-beda. Kalau gua kebetulan kenyamanannya di red team. Temen gua ada yang di blue team gitu. Yang kerjaannya tiap hari analisis log, lihat ada nggak orang yang mencoba masuk dan sebagainya. Ketika ada IP yang dianggap tidak sesuai, dia blok dan sebagainya, biar nggak masuk ke sistem. Dan itu pun menyenangkan. Cari yang paling mudah dan lu geluti itu, dan lu harus bersabar karena semua orang yang pernah di cyber security pernah hampir menyerah untuk belajar, karena jujur ini bukan orang yang paling cepat sampai pada tujuan di sini itu, tapi orang yang memang mau belajar ngulik gitu, dan juga tadi kefokusannya gitu di bidang ini tuh. Oke, kita mungkin kasih sedikit simulasi apa yang sering dilakuin si red team dulu ya. Red team tuh gini misalnya, contoh paling gampang begini, kita exit, kita cari dulu website. Ini buat contoh aja ya, yang paling aman tuh kita pakai website. Mungkin kita coba ke apa ya ini aja, kita pakai website pemerintah deh. Tapi ini hanya untuk contoh dan bukan untuk ditiru ya teman-teman. DPRD Subang. Misalnya ini nih, DPRD Subang. Kita cari dulu websitenya. Kita buka terminal. Nah, kita udah buka nih terminalnya. Gua pakai Ghosty. Kalau lu mau tahu terminal gua apa, lu bisa cari di channel di video sebelumnya. Gua pernah ngupload apa aja aplikasi yang bakal gua pakai 2026 di Linux gua. Pertama, karena ini sudah ada si website ini nih. Tadi kan gue bilang Nmap itu salah satu yang penting lu harus tahu. Contoh paling gampang gini, Nmap. Misal, ini untuk cari port kosong untuk masuk ke admin. Misal, dprdSubang.org. Ini penggunaan Nmap. Sesimpel itu memang, tapi lu harus tahu min-sv, min-sc itu apa fungsinya. Nah, itu yang harus lu pelajari. Selain itu juga kan bukan orang yang hanya ngikutin script. Kalau lu cuma ngikutin script, lu nggak akan mandiri. Lu akan terikat dengan lu akan hanya bisa ngikutin orang lain tanpa lu tahu sendiri ini caranya begini gimana gitu. Atau paling gampang adalah ketika lu mau masuk admin misalkan, ataupun cari /adminnya gimana ya, apakah nmap/sv strip sc sama dprd langsung masuk untuk nyari celahnya gitu doang? Enggak, dia nmap tuh punya cara lain. Misal nmap strip pack gitu, minpack itu kan untuk bilang port, cari port biasanya yang biasa jadi admin. Banyak caranya. Dengan lu sadar betul tools itu bisa digunakan dengan cara-cara yang berbeda, lu akan bisa lebih enak gitu dalam melakukan tugas-tugas tugas-tugas etik lu. Contoh ini paling gampang. Ini kelihatan tuh. Ini dari kapan dibuatnya, habis kapan dan sebagainya. Nah, ini keuntungan dari mengerti. Ini lu kalau misalnya kerjanya nanti di bidang red team ya, ini harus dilapor. Ini ada celah nih. Celahnya apa aja? Ada port yang kebuka, ada port sensitif nggak yang kebuka misalkan. Nah, ada nih 443 misalkan, atau 880 8080.
ini port sensitif karena bisa dieksploitasi dan sebagainya. Nah ini kan bisa lu beresin gitu. Nah ini lu laporin gitu, ke si tim Blue Team biar nanti ini bisa ditambal si celah-celah ini gitu. Ini yang paling gampang. Kalau analis log gini aja, lu paling gampang adalah sekarang buka si terminal, kita masuk root slash bin slash log ada slash var slash log. Nah ada, kita masuk sini slash log, kita ls. Nah, ada log apa aja, boot log atau apa ya, pacman log deh, cut pacman log, kita enter. Nah lu harus bisa baca data ini, kapan lu nginstal aplikasi, ada nggak lu berapa kali orang yang mau coba pakai komputer, dalam artian lu misalkan ngerunning apa aja di komputer lu gitu, atau lu pernah install apa aja. Ini kan ketahuan, ini paling gampang. Gua di tanggal ini 2026 bulan 1 sekarang jam berapa, jam sekian, gua pernah install ini. Berapa kali gagal masukin sandi di terminal gua. Nah ini harus lu bisa bacanya. Ini fungsi baca log. Dan kalau lu nanti di Blue Team, bacaan lu tuh log system. Ada berapa kali orang yang mau masuk secara paksa, IP-nya berapa, dan sebagainya. Nah, itu yang kenapa gue bilang penting sekali untuk nentuin rules lu sebagai apa. Karena belajarnya harus benar-benar fokus di cyber security. Nah, paling gitu. Gue cuma sampai segitu. Kalau ada pertanyaan bisa di komen di bawah. Nanti kita diskusi. Ataupun siapa tahu lu mau request konten terkait Linux. Gitu ya. Paling itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalaupun nanti tadi ada yang gue salah ngomong atau salah nyebut, bisa direvisi sama teman-teman. Kita dialog aja. Gitu ya. Kita diskusi aja. Sama-sama sharing dan sama-sama gue masih belajar. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.